Halo, selamat datang di pemrograman bahasa C, bagian ketiga bersama Pendekar Cyber. Oke, yang pertama variable const. Variable constant ini adalah variable yang nilainya tidak berubah atau read only. Cara pakainya adalah kita gunakan keyword const ya. Keywordnya di sini const. Kemudian diikuti dengan deklarasi seperti biasa ya. Bisa integer, bisa float, bisa double, bisa char. Kita tambahkan apapun itu, kita bisa tambahkan const di depan ini, artinya variabel itu nilainya tidak bisa berubah. Jadi kalau kita definisikan konstanta integer x, maka nilai x awalnya ini berapapun tidak akan bisa berubah. Kalau kita taruh di sini x sama dengan 0, ini tidak akan bisa dikompil. Kalau kita coba compile pakai GCC, akan error bahwa dia mendeteksi ada assignment nilai 10 dicoba diassign ke variable x yang ternyata variable x itu adalah konstan atau read only. Ya, jadi sangat sederhana ya. Dia gunanya untuk variabel yang tidak bisa berubah, read only. Nah, kebalikannya ada variabel namanya volatile. Volatile ini variabelnya nilainya bisa berubah setiap saat. Jadi setiap diakses nilainya bisa berubah, walaupun di program tersebut sebenarnya nggak ada statement atau assignment untuk merubah nilai, tapi nilai variabelnya kemungkinan berubah secara hardware. Itu digunakan untuk meniadakan optimasi kompilator ya. Oke, sekarang kita lihat demo yang pertama untuk variabel volatile ini. Di sini kita deklarasikan dua variabel automatic biasa ya, ini yang bukan volatile ya. Bukan volatile dan bukan pula konstanta, jadi yang variabel biasa tanpa qualifier apapun. Jadi dia masuk kategori variabel automatic. Kemudian ada if di sini, bahwa if jika i lebih besar dari j, maka printf i ditambah j. Nah, tapi masalahnya i itu 100 dan j itu 200, maka if ini nggak mungkin terpenuhi. Maka isi dari statement di dalam blok itu juga tidak mungkin dijalankan. Nah, kalau kita compile dengan optimasi, maka ini akan dibuang sama compiler karena ini percuma, nggak akan mungkin dijalankan. Jadi, untuk apa diincludekan di dalam hasil kompilasinya? Nah, itu adalah cara optimasi compiler ya, supaya lebih cepat ya, dan lebih kecil. Nah, kita coba di sini compile ke assembly-nya, dan kita gunakan optimasi O3. Dia flag untuk melakukan optimasi ya. Oke. Ini adalah hasil assembly-nya. Kita lihat hasil assembly-nya sangat pendek ya. Fungsi main-nya mulai dari sini. Kemudian dia return. Tidak melakukan apapun. Tidak melakukan printf, tidak ada printf, tidak ada if, tidak ada comparison, tidak ada assembly untuk melakukan comparison dua variabel ini. Dan variabel i dan j-nya bahkan tidak ada di stack. Ini karena dia di dalam waktu kompilasi kita gunakan flag O3 ini, dia akan melakukan optimasi. Dan compiler melihat bahwa ini tidak mungkin dipenuhi, sehingga untuk printf ini juga tidak akan dimasukkan ke dalam hasil kompilasinya. Berbeda ceritanya kalau kita tambahkan volatile integer i dan volatile integer j. Nah, dengan adanya volatile ini, compiler akan melihat bahwa i dan j ini adalah variabel volatile yang nilainya belum tentu selalu 100. Walaupun di dalam program ini kalau dilihat i dan j ini selalu bernilai 100 dan 200. Tapi karena volatile artinya variabel i dan j ini ada kemungkinan bisa berubah secara hardware. Ya, mungkin i dan j ini bisa dihubungkan dengan port atau file yang di map ke dalam memori, sehingga ini i dan j ini bisa diubah oleh program lain yang jalan di background. Makanya oleh compiler dia tidak akan membuang ini, karena dia tahu i dan j kemungkinan bisa
bukan 100 dan 200, maka I dan J ini mungkin bisa lebih besar dari J. Maka hasil kompilasinya tentu akan jauh berbeda. Kita lihat di sini, kita kompilasi sekali lagi. Kita bandingkan. Fungsi mainnya ada lebih panjang di sini. Di sini ada assignment, di sini. Yang ini adalah assignment nilai 100 ke variabel I di sini. Kemudian yang baris berikutnya adalah assignment ke variabel nilai 200 ke variabel J. Kemudian dimasukkan ke variabel dua register IDX dan IIX. Kemudian CMP ini comparison. Dan JK ini jump if greater, karena dia if I greater than J di sini. Ya, comparisonnya ada. Jika dia lebih besar, dia jump ke label L5 ini. Di dalam L5 ada pemanggilan fungsi printf di sini. Printf, yang di printf apa? Adalah I ditambah J. Di sini makanya ada statement add. Jadi tidak ada optimasi apa-apa di sini. Itu bedanya ya. Kita coba sekali lagi ya. Kita hilangkan if-nya. Kemudian kita printf biasa seperti ini tanpa volatile. Kita akan lihat hasilnya seperti apa hasil assembly-nya, kompilasinya. Ya. Fungsi main di sini. Kita lihat printf I ditambah J sama dengan I plus J ya. Hasil kompilasinya adalah langsung di sini 300. Padahal kita assign-nya 100 dan 200. Tapi hasil kompilasinya setelah dioptimasi dia langsung ditentukan bahwa printf 300. Di sini ada printf nilainya 300. Compilernya langsung bisa menghitung bahwa I ditambah J ini adalah 300. Jadi berubah jadi konstanta ya. Ya statik nilainya 300. Sehingga waktu runtime, waktu dijalankan dia nggak perlu menjumlahkan berapa 100 tambah 200. Nah, berbeda ceritanya kalau kita taruh volatile di sini. Karena compiler tidak akan mengoptimasi ini jadi 300. Kita lihat hasilnya. Sekarang setelah dengan volatile, compiler tetap 100, 200. Kemudian ada add di sini. Add dua register ini, IEX dan IDX. Jadi add 100 ditambah 200 ini. Oke, bagaimana cara menuliskan konstanta atau literal di dalam bahasa C? Nah, ini ada caranya berbeda-beda tergantung tipenya ya. Ini yang dimaksud adalah konstanta literal adalah hard-coded value ya, nilai yang langsung dituliskan static hard-coded di dalam source code-nya ya. Contohnya di sini ada unsigned integer. Kita tambahkan U di akhir ini untuk menandakan bahwa angka 55 ini ditreatment sebagai unsigned integer. Kalau kita tidak tambahkan U, berarti 100 ini dianggap sebagai signed integer ya. Kita udah bahas di awal, bagian-bagian awal, bahwa unsigned integer dan signed integer itu berbeda treatmentnya. Kalau long, kita tambahkan L di belakang sini. Kalau unsigned long, kita tambahkan UL. Nah, tapi berhati-hati di sini ada L di akhir integer dan L di akhir bilangan pecahan. Kalau L di akhir integer artinya dia long. Kalau dia di akhir pecahan seperti ini adalah long double, yaitu bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan yang tipenya float, kita tambahkan F. Kalau di unsigned long, UL ya, kita bahas. Nah, untuk yang char ini kita gunakan quote 1 ya, single quote, satu karakter. Kalau string, dia itu menggunakan double quote. Ini contohnya, double quote ini, kutip ganda ya. Kalau string ini bisa 0 atau empty string, satu karakter aja atau lebih dari satu karakter. Kalau char ini adalah hanya satu karakter ya. Seperti ini semua char ya, ini semua char. Di sini contoh khususnya ya, ini yang namanya escape sequence ya.
\n, walaupun ini terlihat sebagai 2, ini sebenarnya ditreatment sebagai satu karakter aja, yaitu karakter new line. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk 0e, karena hexadesimalnya adalah 0e, atau 012 karena nilai oktalnya. Ya, jadi kita bisa tuliskan desimal, oktal, maupun hexa ya. Kalau oktal depannya adalah 0. Jadi hati-hati kalau menuliskan 0 di depannya, itu berarti secara implisit yang dimaksud adalah oktal ya. Jadi walaupun kalau di dunia nyata kita tulis 05 dan 5 itu sebenarnya sama-sama 5, tapi kalau dalam bahasa sih 05 dengan 5 itu berbeda. Kalau yang dimaksud 05 adalah nilai oktal, kalau 5 adalah nilai desimal. Jadi kalau kita tulis 037 ini bukan 37 desimal, ini adalah 37 oktal yang setara dengan 31 desimal dan setara dengan 1F hexadesimal. Ya, itu cara untuk nilai desimal, oktal, dan hexadesimal. Untuk escape sequence tadi kita udah bahas. Ada beberapa ya. \n ini yang paling banyak dipakai, \t untuk tab, \r untuk carriage return ya, untuk enter. Kemudian menuliskan double quote dan single quote juga harus pakai escape sequence ya. Apalagi untuk backslash ya, karena escape sequence adalah \n misalkan. Jadi backslash ini bukan karakter, tapi backslash dan n ini adalah satu karakter. Nah, bagaimana cara menuliskan backslash itu sendiri? Kalau kita yang dimaksud adalah mau menuliskan backslash ya, kita harus gunakan escape untuk backslash, yaitu backslash, double backslash ini ditreatment sebagai satu karakter, yaitu karakter backslash. Untuk single quote ya, kita gunakan backslash single, kalau double quote backslash double quote ya. Escape sequence ini sangat berguna dalam situasi di mana kita harus menuliskan karakternya di dalam string sepertinya ya. Kita contohkan hello world. Perhatikan untuk string dibungkus oleh double quote di awal dan di akhir. Untuk hello nggak ada masalah, tapi kalau di sini kita mau hello dan diikuti dengan backslash, kita harus menuliskan backslash begini. Kemudian di dalam sini kalau kita mau menuliskan hello kemudian ada kutipnya seperti itu di tengah-tengah, kita harus pakai backslash double quote here. Jadi ini hasil keluarannya kalau kita printf adalah hello. Kemudian backslash ini akan diterima sebagai karakter single backslash seperti ini. Kemudian spasi, kemudian backslash tanda quote. Kemudian huruf A di situ ada. Terus quote lagi, spasi, backslash adalah seperti ini, world. Dan backslash n ini adalah new line ya. Jadi dia akan turun baris. Nah, ini adalah hasil printf-nya nanti ya. Kalau kita printf ya, hello, kemudian kita akan nge-print ke layar backslash, kemudian akan menuliskan huruf A besar dibungkus dengan double quote, kemudian backslash world ya, seperti inilah. Ini gunanya escape sequence tadi ya. Kemudian untuk string, nah ini ada pembahasan khusus untuk string ya, tapi dalam tahap ini saya akan menjelaskan secara singkat aja. String itu sebenarnya array of char ya. Itu adalah array of char yang diakhiri dengan backslash 0 atau null karakter. Jadi akhir dari karakter itu harus ada null karakternya di akhir, 0. Itu bedanya string ya. String bisa 0 karakter atau dia empty string, atau satu karakter aja, atau lebih dari satu karakter. Kalau char strictly hanya satu karakter aja ya, tapi boleh pakai seperti ini backslash n, tapi sebenarnya dia satu karakter. Nah, untuk notasi saintifik ada caranya juga menggunakan i here. I di sini artinya dikalikan dengan 10 pangkat setelah i di sini. Contohnya 2,75 i minus 40 artinya 2,75 kali 10 pangkat negatif 40 ya.
Oke, langsung kita coba ya, konstanta literal dalam bahasa C seperti apa. Kali ini saya tidak menggunakan Visual Studio, tapi saya akan menggunakan yang namanya replit.com ya. Ini layanan gratis. Semua bisa langsung sign up, kemudian login. Nanti kita akan mendapatkan halaman editor seperti ini ya. Kita tinggal masukkan kode bahasa C-nya seperti biasa. Kemudian kita langsung klik run di sini. Dan dia akan jalankan kodenya ya. Nah, ini contoh konstanta literal yang tadi kita udah bahas. Ya, di sini ada beberapa variabel. Ada yang dengan U, artinya dia 55 ini akan ditreatment sebagai unsigned integer. Kalau tidak ada embel-embelnya di belakangnya, berarti dia integer biasa yang signed. Kalau dia L besar, di sini dia long. Kalau UL yang besar, karakter UL ini adalah unsigned long. Kemudian kalau F dia adalah float, dan kalau dia L besar tapi ada pecahannya, dia adalah long double. Untuk char karakter, dia menggunakan quote 1 ya, dibungkus quote dan satu karakter di sini. Kecuali kalau dia escape sequence ya. Contohnya adalah \n. \n ini artinya dia turun baris ke bawah ya. \t artinya dia tab. Tapi walaupun dia terlihat sebagai dua karakter, tapi akan dianggap sebagai satu karakter new line. Kemudian cara penulisan angka bisa menggunakan basis 10 atau desimal, basis 7 atau oktal, dan basis 16 atau heksadesimal. Kalau desimal seperti biasa kita tulisnya seperti biasa, kemudian kalau oktal awali dengan 0 di depannya. Maka angka itu akan dianggap sebagai bilangan oktal. Kemudian kalau heksadesimal, gunakan 0x di depannya ya. Jadi hati-hati kalau kita menulis 037, itu bukan dianggap sebagai angka 37, itu dianggap sebagai angka 31. Karena 37 oktal itu setara dengan 31 desimal. Khusus untuk string, nah kita gunakan double quote di awal dan di akhir ya. Jadi di sini ada double quote di awal dan di akhir. Nah, di tengah-tengah sini ada double quote juga, tapi karena dia dikasih backslash di depannya, maka dia dianggap sebagai karakter biasa, bukan sebagai karakter khusus penanda akhir dari string. Kalau kita hilangkan backslash-nya, nanti dia akan jadi error. Karena dia dianggap karakter khusus pengakhir string di sini. Kalau kita mau memperlakukan karakter ini sebagai karakter biasa, gunakan escape. Backslash ini digunakan untuk escape ya. Kemudian di sini ada backslash n, artinya dia new line, turun baris. Kita bisa tambahkan lagi karakter selanjutnya setelah turun baris. Kita bisa gunakan backslash t untuk tab. Kemudian kita bisa coba jalankan. Oke, terlihat di sini hello world, di tengah-tengahnya ada double quote ya. Kemudian halo dunia, di sini space-nya cukup jauh ya. Itu padahal di sininya tidak ada space sama sekali di dalam stringnya, tapi di tengah-tengahnya ada backslash t. Nah, itulah yang membuat dia lompat cukup jauh dari sini ya. Dan perhatikan di sini tidak ada new line di akhir, sehingga shell-nya di sini langsung nggak turun baris ya. Kalau kita mau turun baris bisa tambahkan backslash n ya. Kemudian run. Nah, sekarang dia turun ke bawah sini. Ya, cukup sederhana ya. Ini bermacam-macam bentuk penulisan literal ya. Oke, sekarang pembahasan kita masuk ke bagian operator ya. Operator yang pertama kita bahas adalah aritmatika. Jadi operator itu ada yang jenisnya binary operator atau unary operator ya. Kalau binary operator, operannya ada dua ya. Jadi di sini operan 1. Kemudian di sini adalah operatornya. Sebut saja X. Kemudian operan yang kedua. Ini adalah binary, operannya ada dua. Yang jelas ada positif, plus ini ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo, sisa pembagian ya.
modulo. Contohnya 5 modulo 2, sisanya 1. Karena 5 bagi 2 adalah 2, tapi ada sisa 1. Karena 2 kali 2, 4. Nggak full 5 ya. Nggak habis dibagi 5. Pembagian ini hati-hati ya, kalau kita 5 bagi 2 begini, hasilnya adalah 2. Bukan 2,5, karena di sini integer division ya, karena dua-duanya adalah bilangan integer. Kalau mau yang menghasilkan 2,5, maka salah satunya harus float ya. Contohnya kita bisa gunakan seperti ini. Float 2, ini hasilnya menjadi 2,5. Karena kita casting di sini ya. Istilahnya casting. 2 ini adalah diubah menjadi float, kemudian 5 ini dibagi 2 float tadi, jadinya dia akan pembagian secara bilangan pecahan ya, atau kita bisa tuliskan 5 dibagi 2,0. Ini adalah 2,5. Kalau kita hanya tuliskan 5 bagi 2, ini jadinya 2. Hati-hati aja di situ ya, bedakan antara pembagian yang integer dan pembagian floating point ya, pecahan. Kemudian yang unary operator, yang jelas di situ ada plus, misalkan plus 5 bilangan positif ya, atau minus 5 bilangan negatif. Ini operannya hanya 1 ya. Kemudian yang spesial adalah plusnya 2 seperti ini, minusnya juga 2 seperti ini. Itu maksudnya adalah menambah 1 atau mengurangi 1 ya. Contohnya ya, kalau kita misalkan kita punya variabel integer x bernilai 5, kemudian kita x plus plus, titik koma. Nah, di sini x ini berubah menjadi seperti ini. Sebenarnya yang dimaksud adalah x sama dengan x plus 1, jadi 6. Bisa juga dituliskan plus plus x, titik koma. Di depan atau di belakang ya. Itu maknanya berbeda ya. Itu kalau x plus plus, maka x ini akan dipakai dulu. Kemudian dia ditambahkan ya. Ini akan bisa lebih jelas kalau kita printf ya. Misalkan kita assign variabel baru namanya z. Kemudian z itu adalah x plus plus. Nah, misalkan x itu tadi nilainya 6, maka z akan 6. Baru x-nya berubah menjadi 7. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Saya hapus dulu. Misalkan kita punya x bernilai 10 ya. Anggap kita udah punya x ini dia. Kemudian kita punya variabel z, sama-sama bertipe integer ya. Z adalah x plus plus titik koma. Nah, berapakah nilai z sekarang? Nilai z adalah 10. Dan nilai x-nya menjadi 11. Kenapa begitu? Karena plus-plusnya postfix ya, bukan prefix ya, di akhir ya. Maka x ini nilainya akan diserahkan ke z dulu, baru ditambahkan kemudian. Jadi later ya, nggak langsung ya. Jadi z ini bukan dapat 11, tapi dapatnya nilai sebelumnya, 10. Berbeda ceritanya kalau z adalah plus plus x titik koma. Nah, kalau seperti ini, maka dia prefix ya. Maka x ini akan ditambahkan 1 dulu, menjadi 11, baru diserahkan ke z. Maka di sini adalah 11, yang ini adalah 10. Maka di sini dua-duanya adalah, setelah ini dijalankan, z-nya 11, x-nya juga 11. Begitu juga dengan minus-minus ya. Kalau di belakang berarti dia dikurangi 1 sesudahnya. Kalau dia di depannya
Berarti ini dikurangi 1 dulu, baru nilainya dipakai. Oke, itu yang operator aritmatika. Kemudian ada jenis operator lain, yaitu relational dan logical ya. Operator relational dan logical ini akan menghasilkan nilai true atau false. Tapi di dalam bahasa C yang awalnya ya, yang standar ANSI itu sebenarnya nggak ada nilai boolean ya. Jadi kita nggak mengenal tipe data boolean. Tapi dalam bahasa ini digunakan adalah integer 1 byte. Jadi setara dengan char ya. Jadi 1 itu artinya true, 0 artinya false. Jadi true false dalam bahasa C, ANSI itu nggak ada. Ini baru ada nanti di C99 ya, standar C99 baru kita mengenal bool ya. Sebenarnya itu seperti alias saja. Bahwa true itu sebenarnya alias dari angka 1 dan false itu alias dari angka 0. Oke, yang di sini operator relasional artinya apa ya? Ini standar ya, lebih besar, lebih kecil. Yang ini adalah lebih besar atau sama dengan, yang ini lebih kecil atau sama dengan, yang ini sama dengan, yang ini tidak sama. Ya, misalkan 3 lebih besar dari 2, ini nilainya 1. Karena dia true. Kalau 3 lebih besar dari 5, ini nilainya 0, karena false. Oke. Kemudian yang perlu hati-hati adalah ini ya. Sama dengan ini artinya adalah equality ya, mengecek apakah nilainya sama apa enggak. Berbeda dengan kalau satu begini adalah assignment ya. Jadi yang sering dilakukan kesalahan yang sering ditemukan adalah kita bisa menuliskan if X sama dengan 3, and then ngapain ya? Ada satu statement di sini. Nah, ini jelas salah, hati-hati. Karena di sini bukan if X sama dengan 3, tapi X-nya di-assign ke angka 3 jadinya. Bukan mengecek apakah X sama dengan 3 apa bukan. Ya. Jadi berbeda antara X sama dengan 3, satu lagi X sama dengan 3. Yang ini 3-nya diserahkan ke X. Kalau yang ini dibandingkan, comparison apakah X itu 3 apa enggak. Oke, hati-hati ya bedanya ya. Ini bug-nya cukup berbahaya nih kalau X sama dengan 3. Jadi dia kalau if X sama dengan 3, maka X-nya bernilai 3 jadinya. Karena 3, maka dia dianggap true. Ya, kalau dalam bahasa C adalah non-zero, itu artinya true. Sama dengan 1 juga ya. 1 itu berarti non-zero juga. Kalau 0 berarti false. Maka dia if ini selalu benar. Karena X itu bernilai 3. Oke, hati-hati ya. Kemudian kalau operator logical itu yang dan ini, yang ini or, yang ini not. Ya. Kalau ini yang dan or, ini dievaluasi dari kiri ke kanan ya. Ya. Misalkan X lebih besar dari 3 and Y equals 5 or 5 bigger than 0. Nah, ini akan dievaluasi dari kiri dulu, kemudian ke kanan, kemudian ke kanan. Ya, jadi sifatnya adalah dari kiri ke kanan ya. Saya hapus dulu. Kalau N, dia akan bernilai 1 true kalau dua-duanya adalah true ya. Kalau dia 1 dengan 1,
N ini hasilnya adalah true. Kalau dia 0 dan 1, 0. Pokoknya asal ada 0-nya, akan 0. Apalagi kalau dua-duanya 0. Dia baru 1, syaratnya adalah dua-duanya harus benar. Berbeda dengan OR. Kalau OR, X, Y, di sini OR, 1, 0, 1, 0, itu 1, 0, 0 ya. Kalau dia dua-duanya 0, baru dia false. Selama masih ada salah satunya true, dia akan 1. Ya. Kalau yang not, ya ini sangat simple ya. Dia hanya 1, dan dia di flip ya. Kalau 0, not 0 jadi 1, not 1 jadi 0. Oke. Nah, sifatnya adalah dia short circuit ya. Dia bisa digunakan untuk short circuit dan ini. Kalau misalkan tadi ya ada expression logic di sini dan yang berbeda di sini misalkan P dan Q, kemudian dan X, dia akan dievaluasi dari kiri ke kanan ya. Nah, karena dan dia harus true semua. Kalau P-nya true, baru dia ke sini melihat mengevaluasi yang di sini yang Q. Kalau Q-nya true, baru dia mengevaluasi yang X. Kalau X-nya true, baru true semua, artinya true. Tapi kalau P-nya false, dia langsung exit. Tidak perlu mengerjakan Q, nggak perlu mengevaluasi X, karena udah jelas kalau salah satunya udah false, untuk apa lagi mengevaluasi Q, untuk apa lagi mengevaluasi X. Makanya dia berhenti sampai sini nih, karena dia false. Begitu juga kalau P-nya true dan Q-nya ternyata false, maka dia berhenti di sini. Yang X ini nggak akan dikerjakan. Ini berbeda dengan OR ya. Kalau OR, salah satunya true, misalkan P or Q or X, kalau P-nya true, dia udah langsung keluar. Karena dia udah true ya. Misalkan P dan Q dan X ya, salah satunya true, dia udah selesai, nggak perlu lagi mengerjakan yang ini. Karena hasil statement seluruhnya ini, P or Q or X adalah true. Karena P-nya udah ketahuan true. Tapi kalau dia false, nah, baru Q-nya dicoba. Dia false lagi, baru X-nya dicoba. Kalau X-nya juga false, baru ya memang semuanya false. Tapi kalau X-nya ternyata true, ya seluruhnya berubah jadi true. Ya, jadi bedanya di situ ya. Kalau N, dia false, dia langsung berhenti. Nggak akan mengerjakan yang di kanannya. Tapi kalau OR, kalau dia true, dia berhenti. Ya, karena dari tabel ini ya tadi ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana penerapannya dalam program ya. Kita lihat di sini ada program yang telah saya buat. Kita deklarasikan variabel X, Y, Z sama W ya, nilainya 10, 20, 200, dan 10. Nah, kemudian ada variabel namanya OK, tipe integer, yang nilai awalnya adalah hasil dari ekspresi ini. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Ingat bahwa di sini adalah operator logical AND ya. Dia dikerjakan dari kiri ke kanan, jadi dari kiri terus ke kanan ya. Dan N ini sifatnya, dia berhenti kalau salah satunya sudah false, dia berhenti. Jadi, jika
ini false, dia nggak akan mengerjakan yang ini. Oke, sekarang mari kita lihat. W tidak sama dengan 0. Padahal W-nya 0. Berarti ini false. Kalau ini false, maka yang statement sebelah kanannya nggak akan dikerjakan. Nah, ini sangat berguna ya, karena kita lihat kalau sampai X dibagi W, hasilnya akan kacau nanti. Karena W itu 0. Dan kita tahu bahwa pembagian dengan 0 itu hasilnya undefined ya, nggak jelas ya dalam bahasa C. Division by zero itu termasuk undefined behavior. Jadi bisa crash, bisa error, bisa nggak jelas hasilnya. Maka jangan sampai ada pembagian dengan angka 0. Nah, itulah kenapa di sini ada kondisi W tidak sama dengan 0 dan baru kita kerjakan yang di kanan. Ya. Jadi kita memanfaatkan behavior dari operator AND tadi ya, logical AND ya. Sehingga kita aman. Yang ini nggak akan pernah disentuh, nggak pernah akan dikerjakan. Ini baru akan dikerjakan kalau W-nya itu dipastikan bukan 0. Oke, di sini kita jaga dulu. Pastikan W-nya bukan 0 dulu, baru boleh ngerjakan yang sebelah kanannya. Oke ya. Oke, setelah kita kerjakan di sini, W-nya false ya, jelas. Maka OK ini jadi false ya. Maka if OK ini akan nggak masuk. If not OK, ini ada operator lain namanya not OK, baru dia akan ngeprint not OK. Karena tadi kita udah lihat di sini OK itu nilainya false ya, artinya 0. Karena dia integer ya. Boolean false itu 0 nilainya. Kalau kita kasih not di depannya, not false, jadi true, makanya ini akan masuk ke sini. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita jalankan dulu ya. Kita print. Oke. Kita lihat di sini not OK di print ya. Karena kita udah lihat tadi. Nah, selanjutnya nilai X-nya kan di print di sini. Baris berikutnya. Nilai X adalah 10. Ya, masih sama ya di sini ya dari sejak inisialisasi awal. Kemudian kita print hasil %D, berarti kita lihat dari sini. Berapa nilainya? Oke, kita perhatikan X-nya 10 ya. Apakah X lebih besar sama dengan 100? False. Karena ini logical AND, kalau dia false, dia nggak berhenti. Justru kalau false, dia lanjut ke sebelah kanannya. Kalau dia udah true, ya kebalikan dari AND tadi ya. Kalau dia udah true, dia berhenti. Yang sebelah kanan nggak akan dikerjakan. Berbeda dengan AND ya. Kalau false di awalnya udah false, dia nggak akan mengerjakan yang di kanannya. Kalau di sini, kalau X lebih besar sama dengan 100, hasilnya adalah false. Kalau false, dia kerjakan yang di kanannya. Kalau AND, kalau false, dia berhenti. Bedanya itu ya. Oke, sekarang dia evaluasi yang sebelah kanannya. X plus lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini hati-hati di sini. Ada banyak gabungan operator nih. Ada operator relasional, lebih kecil sama dengan ada operator plus. Yang mana yang dikerjakan duluan? Nah, di sini ada yang namanya prioritas urutan evaluasi ya. Nanti akan kita lihat di bagian berikutnya ya, akan ada tabelnya ya, mana yang lebih dulu, yang prioritasnya. Yes, di sini kita lihat prioritasnya tertinggi adalah plus. Oke, jadi X plus ini dikerjakan dulu, baru hasilnya dibandingkan apakah lebih kecil dari 10. Oke, lihat kita X plus. X plus artinya, nilai X itu akan dipakai dulu, baru nanti setelah itu ditambah 1. Ya. Jadi nilai X sebelumnya berapa? 10. 10 lebih kecil dari 10 nggak? Lebih kecil sama dengan 10 nggak? Iya. Berarti statement ini bernilai true. Makanya kita keluarkan di sini hasil 1, artinya true. Kemudian kita print lagi nilai X-nya. Nilai X-nya sekarang jadi 11. Kenapa? Karena tadi X plus. Oke. Tapi yang dibandingkan dengan lebih kecil dari 10 ini bukan 11-nya, tapi 10-nya. Nilai sebelumnya ya. Karena plus itu dipakai di kanan. Postfix, bukan di prefix di sebelumnya. Kita bandingkan, kita kontraskan dengan yang di sini ya. Oke.
Sekarang kita tahu nilai X-nya 11. Nah, kita evaluasi lagi di sini. X lebih besar sama dengan 100, false. Makanya si OR ini melanjutkan sebelah kanannya. Plus plus X sama dengan 12. Oke, sekarang kita lihat plus plus ini dikerjakan dulu. Plus plus X artinya X-nya langsung ditambahkan 1 jadi 12. Baru 12-nya ini yang akan dibandingkan dengan relational ini, equality tadi. Maka apakah 12 sama dengan 12? True. Jadi hasilnya juga true di sini. Oke ya, perhatikan kontraskan bedanya ya, X plus plus dengan plus plus X. Kalau X plus plus, nilai sebelumnya dibandingkan lebih kecil dengan 10. Kalau plus plus X, nilai sesudahnya. Jadi nilainya langsung ditambahkan 1. Nah, itulah yang akan dibandingkan dengan 12. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya ya. Ini bug yang sering dipakai untuk newbie ya, yang sering dilakukan oleh newbie. If X sama dengan 3, nah ini hati-hati. Sama dengan di sini bukan equality, bukan cek apakah sama apa bukan, tapi adalah assignment. Kita tahu nilai X-nya benar 12, tapi setelah masuk di sini, nilai X-nya berubah menjadi 3. Karena di sini X sama dengan 3. Karena X sama dengan 3, maka dia akan masuk ke dalam sini. Karena 3 itu termasuk true. Non-zero termasuk true ya. Kalau 0 itu false. Jadi karena dia 3, statementnya if 3 di sini berarti true. Oke ya, di situ ya, hati-hati menggunakan sama dengan yang satu ini dengan yang 2 ya. Kalau 2 kita di sini ya, kita gunakan 2 seperti ini, kita contohkan. Kemudian kita print lagi. Oke, nilai X-nya tetap nggak berubah jadi 3, X tetap 12. Karena di sini equality ya, equality check ya. Kita lihat di sini kita udah jelaskan ada logical AND dan logical OR dan bagaimana dia istilahnya short circuit ya. Dia berhenti pada waktunya ya. Kalau AND dia berhenti kalau dia udah false, dia nggak perlu ngerjakan yang sebelah kanannya. Kalau OR, kalau dia udah true, sebelah kanannya nggak akan dikerjakan. Saya ambil contoh satu lagi ya. Kita lanjutkan di sini. Satu lagi. Tapi ini kita bikin true. Apakah X lebih kecil sama dengan 100? Kalau iya, kita plus-plus di sini ya. Jadi di titik ini kita tahu nilai X-nya ada 12. Nah, karena nilai X-nya 12, kita lihat apakah 12 lebih kecil dari 100? Ya, betul. Maka dia hasilnya true. Makanya keluarkan di sini hasilnya 1. Yang di sini nggak akan dikerjakan. Jadi nilai X-nya tetap 12. Walaupun di sini ada plus X, tidak membuat X jadi 13. Karena apa? Karena statement di sebelah kanannya ini nggak akan dikerjakan. Karena X sudah true di sini.